Welcome back to Barbar Gapi Farm. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah 7 hari liburan. Gara-gara kemarin channel YouTube gue itu sempat kebanet. Kalian tahu nggak kebanetnya gara-gara apa? Untuk teman-teman kan yang pada nyimpan kontak WhatsApp gue, biasanya gue story ikan cupang ya. Memang gue lagi breeding ikan cupang. Dan penyebab channel gue di banet itu gara-gara ini dia ikannya. Jadi gue ke banet itu gara-gara posting ikan cupang yang lagi gue aduin. Ternyata itu sebuah pelanggaran dan gue kena ban selama 7 hari. Jadi gue agak-agak takut nih mau bikin tutorial pelihara ikan cupang. Jadinya agak-agak takut. Nih di sini tuh udah lumayan banyak hasil breedingan gue. Di sini ada FCCP sama Dumbo Ear. Dumbo Ear tuh kayak gini dia ikannya. Cuman gue agak-agak takut kalau mau videoin atau mau ngontenin ikan ini. Mungkin nanti di gue bikinin channel khusus yang untuk ini ya, channel ikan cupang ya. Karena gue trauma banget kemarin bro, bener-bener kagak bisa bikin konten selama seminggu. Sampai nggak bisa upload short, nggak bisa upload video miring kayak gini. Aduh, makanya gue agak-agak gimana gitu, agak-agak takut gue posting ikan cupang. Mungkin nanti kalau teman-teman sementara waktu mau lihat koleksi-koleksinya bisa langsung WhatsApp dan nomornya nanti ada di deskripsi. Ini kan udah masuk musim hujan ya, jadi di alam itu biasanya kutu air sama uget-uget itu kalau musim hujan dia hilang, jadi kayak ke bawah arus atau siklus pertumbuhannya terganggu. Jadi untuk sementara waktu gue nyari pakan seadanya, terus ditambah selingan pakai pelet. Kadang gue juga nggak dapat pakan sama sekali, jadi seharian itu bener-bener full pelet. Tapi kalau ikan cupang kayak tadi itu, ikan cupang kayak gini, dia tuh gak usahain tetap pakai pakan hidup lah, walaupun sedikit-sedikit. Ini juga sama, ini Dumbo Ear. Ini juga anaknya Dumbo Ear. Kalau yang udah besar-besar kayak yang tadi di sini, dia udah bisa pakai pelet. Jadi udah aman. Ini female semua ya, makanya gue satuin nggak masalah. Sebenarnya semuanya tadi pagi itu udah gue kasih makan ya, yang indoor ataupun yang ini yang di sini udah gue kasih makan semua. Cuman pasti ini udah lapar lagi. Ini baru jam berapa ini? Jam 8. Dia gue jamin udah bakalan mau makan, jadi sekalian kita bikin video. Kita kasih lihat nanti porsi sama takaran ikan pakai pakan pelet ya. Ini kalau gue lihat keliling-keliling ini masih ada beberapa ikan yang bisa makan ya. Tapi kayaknya nggak semua sih. Soalnya sebagian itu memang udah kenyang. Yang pokoknya masih nyamperin ke gue itu biasanya dia masih mau makan. Jadi nanti beberapa gue coba kasih makan pakai pelet ya. Kalau Molly sih jelas dia pasti bakal makan terus. Ini juga, ini kan kayak ikannya itu masih nyamperin gitu kan, tandanya itu dia masih lapar. Ini juga panda masih lapar juga. Pokoknya tandanya itu bisa dilihat dari kalau misalnya kita samperin kayak gini, dia tuh nyamperin kan. Nah itu tandanya dia masih lapar. Mana lagi yang masih lapar? HB White ini juga makannya juga banyak banget. Nah ini. Nah ya, gue sambil diingat-ingat dulu mana aja yang mau gue kasih makan. Soalnya kalau misalkan pakai pelet kebanyakan dia itu nanti airnya bisa rusak kualitasnya. Ini udah beberapa yang bisa gue kasih makan. Di sini masih banyak kosong. Itu albino full red tadi gue kasih agak banyak pakannya karena gue lagi fokus besarin itu. Terus yang lainnya apa ya, ini kayaknya juga udah kenyang ya. Black Moscow, ini Molly merpati. Kalau ini pasti masih mau makan. Oh yang di bawah-bawah juga kayaknya agak banyak nih bro. Iya. Platinum Tiger. Ini Platinum Red Mosaic. Ini juga Platinum Tiger. Mungkin nanti bisa dikasih makan itu ya. Ini juga kayaknya bisa ini. Ini Red Mosaic Delta.
Ush. Ini kita kembangin lagi karena gue suka banget formnya ya. Kemarin sempat pengen gue punahin kan, cuma ternyata yang nanya masih banyak karena nggak ada yang ngebreed lagi jenis ini. Kita fokusin lagi. KB White. Udah tebal-tebal sekali. Oke dah, gue langsung ambilin aja ya. Peletnya masih sama, gue selalu pakai 2 pelet ini. Ini satu untuk yang besar, satu lagi untuk yang burayak-burayak. Tapi kayaknya yang burayak itu nggak gue bisa gue kasih makan, soalnya ini tuh sudah pada makan tadi ya, yang burayak itu. Terus juga kalau burayak sih porsinya gue cukupin karena tadi dapetnya kan kutu air. Fokusnya untuk burayak-burayak tadi yang di bawah-bawah ini burayak nih. Ini juga udah ada yang agak besar-besar sih. Ini gue kasih lihat dulu bentuk peletnya ya. Jadi ini pelet lele. Nih, kalian bisa lihat. Mungkin di pasaran itu banyak banget. Yang ngecer-ngecer juga banyak banget ini. Kelihatan ya butirannya itu, dia kalau untuk gapi sebenarnya itu nggak bisa langsung sekali makan, jadi kadang kebesaran ukurannya. Kalau untuk betina biasanya bisa sekali makan karena yang betina kan mulutnya agak gede-gede ya. Kita langsung coba ya. Kalau untuk takaran sebenarnya lebih ke apa ya, feeling sih. Jadi kayak kalau lu semakin lama pelihara ikan jadi kayak udah ngerti seberapa takarannya kayak gitu. Ya nanti dilihat dah. Nah, kita lihat dari atas dulu ya. Ini ikan segini banyak, makannya itu seberapa, oke? Nah, kurang lebih segitulah ya. Kalau seandainya dia masih lapar atau misalkan masih cepat habis lah pakannya gitu, dia berarti masih bisa nampung pakannya. Jadi bisa ditambahin lagi sedikit lagi. Oh iya, kalau misalkan pertama kita ngasih terus ikannya itu masih kayak ngelepeh-ngelepehin pakan misalkan man ya, kan kadang temen juga pada nanya kan, kok ikannya itu nggak mau makan, cuman dimakan terus dilepehin. Itu nggak masalah ya, jadi dia tuh karena peletnya teksturnya keras, dia makannya juga agak kesusahan. Jadi nggak apa-apa, nanti kalau misalkan lama-kelamaan di air itu peletnya bakalan lembut sendiri. Nah ini ternyata pakannya udah habis duluan nih. Kalau misalkan pakannya udah habis kayak gini bisa ditambahin lagi. Jadi sedikit malah nggak apa-apa, sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit ditambahin. Kalau misalkan udah kayak ikannya udah nggak mulai nyamperin, udah mulai berenang ke sana ke sini, itu tandanya udah kenyang. Kalau gini kan dia masih nyamperin, masih kumpul gitu kan. Nah tuh kalian bisa ngeliat nggak sih, dia kadang dilepehin gitu, tuh makan dilepehin, itu nggak masalah karena memang posisi peletnya itu masih keras. Nanti ketika dia lembut dia bakalan tetap dimakan. Biasanya sih yang dapat duluan sih betina ya, jadi betina itu kan mulutnya pas tuh sama ukuran pelet, dia dimakan langsung ditelan. Kalau jantan tuh nggak bisa deh. Kita coba yang lain. Ini ada panda, ini juga masih nyamperin ya. Tandanya seperti yang tadi gue bilang, kalau dia masih nyamperin dia masih lapar. Nah tuh, kalian lihat sendiri dah nafsu makannya kayak gimana. Padahal tadi pagi nih jam 6 itu udah gue kasih makan, tapi karena memang porsinya masih dapatnya sedikit-sedikit ya kita tambahin lagi pakai pelet. Udah habis aja tuh. Kalau panda itu dia betinanya gede duluan biasanya. Boleh kita tambahin lagi. Sebenarnya kalau gue sendiri kalau ngasih makan pakai pelet itu kagak pernah gue lihat kayak gini. Jadi karena segimana udah tahu jumlah ikannya, tinggal dikasih kira-kira kayak gitu. Nggak pernah sampai gue tontonin kayak gini lama-lama. Itu sih gara-gara ya emang jam terbang ya, jadi kalau udah lama pelihara ya nanti tahu sendiri lah takarannya seberapa kayak gitu. Kalau udah kencang di karakternya dia kayak gini, dia nggak begitu nyamperin banget ya. Kalau kita biasanya
tangan taruh sini dia kita nyamperin, tapi kalau ini kan dia nggak begitu apa namanya ya, nggak begitu aktif lah, maksudnya udah kenyang memang posisinya. Coba kita geser. Ini kayaknya dia masih sanggup makan. Ini jenis bingu. Ya, tuh ya. Kalau jantan biasa tuh makan dilepehin, tapi kalau betina langsung lep. Pokoknya kalau pakannya cepet habisnya, lu bisa tambahin lagi. Tapi kalau masih ada sisa udah cukup. Itu dia nggak usah ditambahin lagi. Biasanya jantan betinanya udah kebagian. Cobain yang Molly ya. Kalau Molly dia kebanyakan pun nggak masalah dia. Tapi tetap ada takarannya, tetap ada batas maksimalnya dia. Tuh. Kelihatan ya. Ini bakalan habis ya segini, biasanya habis. Kita kasih yang sebelahnya. Ini gue pisah karena yang sebelahnya itu dia matanya biru tuh. Emang dia satu peranakan ini sama ini satu peranakan, cuman yang ini yang matanya biru. Nah itu ada juga yang matanya kristal putih. Biar si jantan betinanya kawin biru sama biru, sesuai sama masing-masing lah ya. Ini si hitam, si black. Belum kita kasih nih, kita kasih juga. Sama dia peletnya, mau buat gapi, buat Molly bisa. Tuh. Nafsunya parah, makannya ngeri. Tuh ini udah habis nih tadi yang di bawah nih ya. Tuh. Cuman kayaknya kita lihat karakternya kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan dia sudah kenyang, dia tuh nggak nyamperin ya kan, nggak begitu kumpul gitu loh, jadi kayak mencar kayak gitulah. Itu tandanya dia udah kenyang. Kita geser-geser lagi, kita lihat-lihat lagi. Ini jantan semua ini masih lapar kayaknya, kasih boleh lah dikit lah ya. Tuh. Ini red ivory. Kemarin yang gede-gedenya udah habis ini. Tuh, kalau habis juga langsung ya. Nafsunya mantap juga ya. Kalau jantan nggak bisa dia banyak-banyak, sedikit aja cukup. Kalau dia ada betina baru agak banyak nggak masalah. Sambil makan gue sambil cerita ya pengalaman pakai pelet ya. Jadi kalau pakai pelet itu dia pertumbuhannya sama aja sebenarnya pakai pakan hidup, sama dengan pakai pakan hidup. Cuman kalau pelet itu dia bedanya kasih pakannya itu beda. Kalau misalkan pakai pakan hidup itu kita bisa sekali ngasih, tapi kalau misalkan pakai pelet dia harus sekali ngasih sampai dia makan sampai habis. Jadi ngasihnya itu nggak terlalu banyak, sesuaiin sama dia sekali makan. Kayak gini misalkan nih, ini udah nih, nanti dia habis udah. Itu nggak bisa sampai nyisa makannya ya. Soalnya kalau pelet ada sisa, itu dia nggak bakalan dimakan dan akhirnya malah numpuk di dasar nih yang jatuh-jatuh nih. Kalau misalkan ini nggak kemakan, nanti dia di dasar itu bakalan berjamur dia. Peletnya itu yang berjamur. Makanya kalau kasih makan pelet, dia ngasih makannya sedikit tapi rutin. Kayak misalkan tadi ya, kan tadi gue bilang ini ikan-ikan gue baru pada makan jam 6. Nah ini jam 8 lewat itu sudah gue kasih makan lagi. Kayak gitu, jadi dia lebih rutin aja kalau pakai pelet. Boleh 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sekali itu boleh. Pokoknya sesenggangnya kalian. Hai. Oke. Kalau untuk pakai pelet dia itu minimal ya sehari 2 kali. Jadi pagi sama sore. Pagi itu kita bisa kenyangin, porsinya itu agak banyak ya. Terus sore juga bisa kita kasih porsinya agak banyak. Pokoknya sekenyangnya dia. Tapi jangan sampai ada sisa gitu ya. Kalau hanya sisa sedikit-sedikit sih nggak masalah. Tapi kalau nyisanya banyak banget itu dia nggak bakal dimakan dan bakal ngerusak kualitas air. Oke. Untuk pertumbuhannya sendiri, pemberian pakan yang 2 kali terus selisih
3 kali, 4 kali, 5 kali yang misalkan selisih kayak gitu, itu pertumbuhannya memang beda ya. Lebih banyak kita ngasih makan, dia lebih cepat besar. Cuman kalau lebih sering kasih makan, dia kan biasalah ya, kotorannya lebih banyak, terus kualitas airnya juga ya gitulah berubah. Kita palingan lebih sering sifon, kotoran yang di dasar lebih sering karena dia buang kotorannya lebih banyak. Itu umum lah ya, wajar. Ini sebenarnya walaupun dia lebih cepat besar, tapi ya sama aja, kita lebih cepat ngurasnya, lebih cepat sifonnya, kayak gitulah. Ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kalau untuk takarannya gimana, teman-teman udah aman belum nih? Kurang lebih ya kayak gitulah ya, pokoknya kayak yang tadi gue bilang, sehabisnya dia, kalau misalkan dia udah nyebar gitu, udah nggak kumpul-kumpul kayak gini, tandanya itu udah kenyang. Oke, jangan ditambahin lagi, karena kalau ditambahin lagi dia nggak bakalan makan juga ya kan. Ini, nah ini contoh. Inilah ikannya yang lebih sedikit tapi dia tetap masih kumpul, ini masih bisa dikasih makan ya, kayak gini. Aduh, nggak kelihatan ya. Nih itu, tetap dia masih mau makan. Pokoknya ya ini nih, lihat nih sebelahnya juga kumpul lagi kan, boleh kita kasih makan. Oh, karena dia memang bodinya udah gede-gede ya, udah size indukan, makanya makannya juga lumayan banyak. Oh, setelah gua kasih makan pun dia masih kumpul, itu masih boleh dikasih makan lagi bro. Jadi yang bikin lama itu kadang mungkin menurut gua porsinya itu loh yang kurang, karena banyak kan yang di video-video lain atau teman-teman yang lain, kita bingung untuk yang mereka bilang, atau misalkan breeder lain bilang kasih pakan secukupnya ya kan. Nah cuman secukupnya itu semana kan, bingung juga. Kadang kita ngasih jadinya kayak ragu, kita kebanyakan dikit takut, terus malah akhirnya ngasihnya benar-benar kesedikitan, yang akhirnya pertumbuhan ikan kita jadi kurang maksimal. Oke, jadi patokannya kalian sendiri yang harus lihat, kalian sendiri yang harus belajar. Seperti yang tadi gue bilang lah, ciri-cirinya itu ikannya itu masih mau kumpul kayak gini, terus masih mau makan, itu nggak masalah. Lu mau tambahin pelet sampai dia kenyang pun nggak masalah. Jadi apa namanya ya, ya pertumbuhannya lebih maksimal kayak gitu ya kan. Tuh, ini udah gua berapa kali gua kasih makan tuh, coba ya kan. Ini dia masih juga masih mendekat, gua kasih pun masih mau makan. Oke, kita geser coba. Ini juga ada, ini beberapa ekor ivory. Ini udah lama ya nggak gua update ya, ini soalnya kemarin induknya pada mati. Ini udah generasinya, udah anak-anaknya. Ini juga udah beranak banyak ini, cuman belum gue pisahin bro. Kita masih fokus untuk banyakin jenis-jenis yang teman-teman pada jajan terus ya. Yang ini kan untuk tambahan aja, jadinya ya udah seadanya. Oke, nih tuh kalian bisa lihat tuh makannya, pakai pelet, nafsunya tetap jos. Ini juga sebelahnya juga pasti masih mau makan karena dia masih nyamperin ya kan. Terus juga nggak peduli ya, jadi ikan lu mau baru mulai, misalkan baru berapa pasang, itu tetap dia bakalan nyamperin lu. Kalau misalkan dia lapar, kalau misalkan udah kenal gitu ya, misalkan nggak stres kayak nggak baru datang. Tapi kalau baru datang terus kalau dikasih pelet belum mau makan, itu masih gue ajarin. Itu banyak banget gue share di video-video sebelumnya, jadi kalian bisa lihat cara-caranya. Kalau dikasih makan masih belum aktif itu ada, itu udah pernah gue share. Tapi kalau misalkan udah adaptasi, udah oke, dia mau 2 ekor, mau 3 ekor, tetap dia nyamperin lo kayak gini bro, tetap dia nyamperin lo. Oke, itu tandanya ikan lo sehat. Oh, seger-seger. KB White kita lagi fokusin ya, karena setengah tahun kemarin tuh sempat punah, sempat sedikit. Jadi kita sedikit balas dendam. Kita breed yang lumayan banyak dan kita kembali cuci mata dengan HB White ini. Serian putih yang mantap. Sama dengan tadi albino full platinum ya. Teman-teman juga udah lihat tadi albino full platinumnya kayak gimana.
masih sama, nggak pakai aerator, nggak pakai filteran polos aja. Mau jenis albino, jenis mata hitam itu aman aja. Kita kasih Molly dulu ya. Ini pasti masih lapar. Oh iya, tadi juga pas gua video udah gua kasih makan banyak padahal, bro. Kalau Molly juga sama aja, dia penyebab lama besar ya karena pakannya yang kurang. Oke. Tuh. Loh, ternyata tadi yang dari ujung sini sampai ujung sini udah gue bahas lumayan banyak. Udah lumayan lengkap juga yang gue sampaikan tadi. Pokoknya cara-cara yang gue pakai itu seperti itu. Dan itu pertumbuhannya juga udah bagus. Kalau gue mau lanjut ke sini kayaknya masih lumayan banyak. Tapi boleh lah, nanti gue pilih beberapa ikan yang bisa gue video. Kita kemana ya? Ke Pingu ya, coba ya. Kita bawa dulu peletnya. Pingu. Ini juga burayak pingu, kita kasih coba. Ini pingu namanya, kuning. Dulu. Agak banyak kita kasih. Kita lihat ikannya makan dulu ya. Ini umuran sebulan lebih nih. Hampir 2 bulan. Udah habis kan? Gokil. Gini dia karena masih kumpul, masih boleh ditambah lagi, bro. Oke, selama dia belum mulai misa, belum mulai mencar itu nggak masalah lu kasih makan lagi, oke? Nah itu yang bikin pertumbuhannya lama besar ya, mungkin karena kalian ngasih makannya ragu-ragu, takut terlalu sedikit gitu. Wah, akhirnya ikannya kita nggak maksimal pertumbuhannya, bro. Nah, di sini masih ada beberapa ikan. Ini masih lapar nggak ya? Ini PRTDE seperti biasa, sayangan kita juga. Coba kita kasih ya. Ya masih lah ya, masih mau ya. Loh, kita tadi di sana itu ada PRTDE, cuman yang di sana itu sudah kenyang sih, jadinya nggak bisa kita video. Ini harusnya udah digosok sedikit nih, sudah lumutan. Semantap ya nafsu makannya ya. Oke, kayaknya udah cukup, dia udah pada kenyang. Kita geser. Ini kita cek dulu ikannya itu masih pada lapar nggak ya. Kayaknya masih oke lah ya, masih lapar. Coba. Nah, tuh masih tuh. Oh ya, kalau teman-teman nanya, ini yang ada sirip-siripnya, ada dasi-dasinya itu apa jenisnya, namanya itu ribbon, teman-teman. Dia ribbon. Memang kalau gua itu rata-rata koleksinya banyak yang ribbon ya, atau berdasi. Termasuk pingu ini ya. Kalau ribbon itu gimana ya? Ya udah, cuman bedanya tuh ada dasinya gitu loh. Jantan betinanya ada dasinya. Kalau versi gua sih dia jadi lebih gagah, lebih ganteng lah ikannya. Ngeri ya nafsu makannya ya kalau ikan sehat itu. Makanya ikan sehat itu selain cepat besar, dia juga mekarnya itu mantap nanti. Tuh. Oke, saya lihat sendiri kan nafsunya kan mantap. By the way, di sini tadi gue lihat ada yang pedang ya. Ada tadi yang pedang. Coba gue ambilin bentar. Nih. Jadi ekornya kayak sword. Nah, ini double sword. Nih, kalian bisa lihat nggak? Tuh. Wah, kalau jadi double sword sih keren banget, bro. Tapi yang susah sih nyari betinanya, gue pikir. Oh ya, kalau teman-teman tahu kan kalau cara nyerok gue kejam banget ya, agak kejam kayak gini. Kadang ikannya itu kalau udah kenyang memang gitu ya, dia nggak mau diserok. Makanya ya udahlah, agak kejam dikit nggak masalah. Nah ini nih yang sword nih, gokil. Cakep ya. Cuman kan sayangnya di tengahnya itu masih ada ekor beningnya gitu loh. Ini belum gue pisah sih. Nyari betinanya kayaknya susah, bro. Betinanya kan warnanya kuning full. Dah, kita coba lihat-lihat yang lain ya. Oh iya, yang burayak belum gua kasih makan ya. Coba nanti gue lihat yang di outdoor itu ada nggak burayak yang bisa gua kasih makan. Tadi kelewatan tadi, padahal gua
ngeliatin dia yang lagi pada banyak, tapi karena posisinya di bawah jadinya nggak lupaan gue nengok. Tuh si nafsu makannya oke banget. Intinya kayak tadi ya teman-teman, pokoknya kalau selama ikan itu masih nunjukin dia masih mau makan, lu kasih makan aja nggak apa-apa, jangan takut-takut lah, kasihan ikannya lama besar. Coba gue ganti yang pelet halus ya, yang kecil. Tapi gue nggak tahu nih nyalinya ikannya yang di mana, soalnya yang di sini kayaknya masih pada kenyang ya. Apa kita coba supaya teman-teman bisa ngeliat nanti takarannya semana. Coba ya, gue bawa ke outdoor ya, kita lihat makannya kayak gimana. Oh ya, sebenarnya gue bingung sih nyebutnya ini outdoor apa semi outdoor ya. Jadi kayak gini teman-teman, coba gue mundur dulu, kita ngeliatin kondisinya itu seperti apa. Jadi ini kan lokasi tempat yang kena matahari, kita lihat ke atasnya ya. Nah itu, jadi tuh rencananya tuh istri gue tuh pengen bikin skylight di sana itu, makanya ada bolongan, gak dikasih genteng gitu kan. Nah akhirnya ya udah kayak gini sih. Ya kalau kehujanan ya kehujanan. Tapi di sini gue bolongin. Mana ya? Nah ini nih. Ini gue bolong-bolongin. Terus juga kalau kena panas ya kepanasan. Tapi ya itu, kalau kepanasan kan matahari jalan ya. Dia tuh muter. Pertama datang ke sini, sekitaran sini yang kena ya kan. Terus pindah ke sekitaran sini, ke sana juga kena, ke sana juga kena, tapi nggak sampai yang pojok sana ya, cuma sampai ember yang tengah hijau ini itu kena. Terus mana lagi ya, sana itu juga kena, jadi nggak semuanya kena, yang di sana itu nggak kena itu. Nah itu coba kalian nilai sendiri itu masuk ke indoor atau outdoor ya. Tadi kan gue mau ngajak kalian mau ngasih makan yang burayak ya. Cuman yang burayaknya ya adanya yang ukurannya udah agak-agak sedang lah ya. Nah ini untuk peletnya kayak gini teman-teman. Ini pelet udang tuh. Ya. Dia halus banget, bentuknya tuh serbuk. Jadi untuk burayak, aduh makanya enaknya ikan gapi, ikan moli itu dia dari umur 0 hari nggak wajib pakai pelet. Nggak wajib pakai pelet. Nggak wajib pakai pakan hidup. Jadi dia pakai pelet pun bisa ya kan. Jadi enaknya itulah pelihara ikan-ikan kayak gini. Nah, untuk takarannya kayak gini lah ya. Kurang lebihnya konsepnya sama dengan yang remaja tadi. Kasih sehabisnya atau secukupnya. Aduh ini gelap banget ini tank apa galonnya. Nggak pernah dikuras ini, parah. Yang kelihatan ikannya mana ini? Aduh kacau. Kalau moli dia tuh nggak segercep gapi ya kadang ya. Tapi dia tetap doyan kok kayak gini. Tuh ya. Oh ya, jadi teman-teman kemarin nanya juga pembesaran di galon itu bisa apa enggak? Ya inilah bisa. Jawabannya bisa. Ini dari umur 0 hari nih teman-teman. Aduh ikannya nggak kelihatan ya. Tapi ya kelihatan lah dikit-dikit ya. Dari umur 0 hari, terus mana lagi ya? Ini juga nih, mozaik udah pada beranak malah nih. Tuh. Nanti anaknya gue diemin aja di situ. Jadinya nanti dari umur 0 hari di situ. Enaknya juga pelihara ikan gapi itu dia satu tipe pelet kayak gini, dia tuh bisa dipakai untuk berbagai macam ukuran. Nih yang pingu udah agak gede-gede ya. Tuh dia pakai pelet burayak juga. Aduh sama aja. Doyan. Ya kan? Doyan juga kan? Benar, gua kasih yang ini nih. Aduh. Ini PRTDE sama tuh size-nya masih campur ini. Tuh. Doyan juga. Konsep ngasihnya juga sama ya teman-teman. Jadi kayak ngasih
sesuai takaran lah ya. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit kayak gitu. Ini yang agak gede nih. Karena tadi gua kesini cuman bawa pelet burayak, ya udahlah kasih pelet burayak aja ya kan. Oh, begitupun juga pakai pelet yang gede teman-teman. Jadi walaupun peletnya gede dikasih ke burayak itu nggak apa-apa juga teman-teman, bisa juga. Tuh, dia tetap dimakan kalau pelet burayak, pelet yang indukan ke burayak. Soalnya nanti kan dia makin lama makin lembut gitu kan. Tuh. Pokoknya ikan sehat itu kayak gitu teman-teman. Dia dikasih makan apa ya, sebanyak-banyaknya dia biasanya tetap lahap. Oke. Tuh, moli-molinya juga doyan. Sambil makan sambil kawin ya kan. Tuh. Oke, mulai sekarang gue nggak mau tahu ya teman-teman. Jadi kayak kalau kalian masih ngeluh pertumbuhan pakai pakan pelet itu lambat, coba lihat video ini, dicek lagi, terus dipelajarin lagi, ditonton lagi, pokoknya sampai lu bisa lah ya. Nggak ada alasan pertumbuhannya lambat lah segala macam, oke? Habis ini kayaknya pertumbuhan di tempat kalian udah pada normal nih. Asik. Nggak usah khawatir, ikan gapi itu dari umur 0 hari dia udah bisa pakai pelet. Kurang enak apa coba kalau pelihara gapi kayak gitu teman-teman? Enak banget kan? Nih. Ya, pokoknya takarannya sama, dikira-kira. Ini malah kita kasih makan burayak semua nih, pelet burayak semua nih. Dilihat dulu teman-teman, pokoknya ikannya itu nggak ada yang nggak aktif ya. Nah, nih contoh. Ikannya itu dia udah kenyang nih. Nih, bisa dibandingin ya. Yang ini tadi kita begitu datang dia sama dia pada kumpul gitu kan. Ini juga termasuk, yang ini juga kumpul. Beda sama si ini nih. Nih, kalian lihat. Dia udah di pertengahan, terus berenangnya juga apa ya? Ya udah cuma antang-antang doang. Jadi kalau gua lihat itu dia kayak manusia, bro. Begitu dia kenyang, dia cuma antang doang. Ya kan? Istilahnya kalau di teman-teman zaman gua sekolah dulu, dia lapar galak, kenyang bego. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya kan. Dia kalau udah kenyang, ya udah diam doang dia. Pelongo. Tuh, yang induk-induk moli juga gua kasih makannya pelet yang halus. Ini ada burayak, kita kasih aja. Ntar juga dia makan sendiri. Malu dia ada gua. Oh, tuh udah mulai makan tuh. Oke, selamat menikmati. Tuh. Karena memang tadi gue dapet pakannya sedikit kan, makanya tadi kayak gue bilang bisa lah ya gue kasih makan tambahan. Tuh, jadi masih pada mau makan. Nih contoh lagi, nih moli. Tuh, dia antang doang. Tapi tergantung sih ya, moli ini baru masuk deh ya. Baru masuk, jadi dia masih adaptasi, masih malu-malu. Tapi tetap gue kasih makan dia bakalan mau. Kita kasih yang mana lagi ya? Masih banyak ini yang pada lapar. Nih, ini juga tuh. Sebenarnya sama ya, dia mau burayak, mau yang gede gitu kan. Dia bakalan nunjukin sifatnya yang sama. Kayak tadi gue bilang, kalau misalkan dia kenyang, dia bakalan diam kayak gitu. Kalau misalkan dia masih lapar, dia bakalan ke atas atau berenang-berenang kemana-mana lah ya gitu ya. Kita kasih. Tuh. Yang itu pun tidak terlalu nafsu ya. Ini juga masih posisinya kenyang dia. Setengah-setengah lah. Ini juga. Tuh. Masih dimakan ya. Pokoknya habis ini kayak yang tadi gue bilang ya, gue nggak mau pertumbuhan ikan kalian lambat lagi gara-gara cuman beralasan pakan pelet gitu. Aduh, ikan gue lama banget gedenya gara-gara cuman pakai pakan pelet. Udah gue share ya, udah gue share di sini. Jadi kalian kalau misalkan masih pertumbuhannya lambat, ya itu tadi dari pakan sama ya palingan dari populasinya yang terlalu padat.
Tapi kalau misalkan populasinya nggak padat tapi pertumbuhannya masih lambat, ya udah cuman gara-gara pakan, bukan gara-gara si peletnya. Oke? Kalau pelet itu nggak salah, ya semua pelet itu bagus. Gua akuin semua pelet itu bagus. Oke? Tinggal penggunaan kita aja yang maksimalin. Tuh. Oke. Masih ada beberapa yang masih pada lapar nih teman-teman. Kita kasih aja lah, kita kasih. Nah lagi ini tadi sama ya ukurannya tuxedo koi-nya dengan yang tadi di galon. Bedanya yang di galon tadi udah kenyang, yang ini masih lapar. Mana lagi yang masih lapar? Ayo, jatah makannya masih banyak. Oke, mantep ya. Aman ya. Oke nih, ini terakhir. Ini Molly ya. Kita kasih yang banyak buat sekalian. Langsung nyebar dia ya. Makannya langsung mantep nafsunya. Kalau Molly sih gue nggak kaget, dia makannya itu selalu kurang. Jadi gue tebar segini banyak nih. Makan. Sejam lagi dia udah makan lagi bro. Makanya sebenarnya pertumbuhannya itu nggak lambat, cuman ya itu kita aja yang kurang kasih makan ya kan, jadinya dia lama besar. Oke, sampai sini dulu videonya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu support dengan cara like, terus komen, berbagi, dan juga subscribe. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, bisa langsung di subscribe terlebih dahulu. Nanti kalian bisa lihat beberapa koleksi video gue, yang dimana cara itu gue pakai untuk pelihara ikan gapi di tempat gue. Oke, kita ketemu lagi di next video. Lanjut gas, breed.